Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Dana Muda dengan NIM 212410102071 dari Sistem Basis Data kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu hasil pengerjaan saya mengenai modul 6 dari kelas Basis Data Praktikum. Modul 6. Nah, ini modul 6. Yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah tabel IRD laboratorium, kita implementasikan ke PostgreSQL. Ya, ini tugas pertama yaitu implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Kedua, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai ke pgadmin-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam pgadmin. Langkah pertama yaitu kita meng-create database dengan nama laboratorium. Lalu kita save. Nah, sudah kita save. Di laboratorium ini kita klik kanan, lalu kita klik query tool. Nah, disinilah kita membuat tabel-tabel atau entity-entity dari database dari laboratorium. Ya. Untuk pertama yaitu untuk IRD-nya sendiri telah disiapkan, telah disiapkan. Mana ya? Ini. Nah, ini untuk IRD-nya. Besaran Pak. Nah, pertama yaitu ada jenis barang. Nah, di sini dalam modul tadi kita disuruh untuk setiap tabel itu ada setiap tabel itu setidaknya ada tiga data ya. Di sini ada jenis barang. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah create table. Create table di sini digunakan untuk membuat table membuat entity. Lalu create table jenis barang. Lalu kita kurung seperti ini. Lalu kita mengisikannya ini sesuai atribut yang ada di IRD-nya. IRD jenis barang ini ada atribut nama jenis, keterangan, dan ID jenis barang. Nama kita buat nama jenis, kita menggunakan varcharnya itu 20, lalu kita tambahkan notul. Nah, untuk penjelasannya sendiri, nama jenis di sini yaitu nama atributnya, lalu varchar itu adalah tipe datanya yaitu menggunakan karakter, menggunakan huruf. Varchar yaitu variabel karakter lah, dengan jumlah 20. Jadi hurufnya maksimal itu 20. Lalu kita di sini menggunakan not null. Nah, not null di sini yaitu artinya mandatory, wajib diisi. Lalu kedua ada keterangan, kita menggunakan teks. Nah, keterangan di sini
adalah sebuah atribut juga dengan teks, dengan tipenya itu teks. Lalu untuk constraint-nya itu null, jadi dia boleh untuk tidak diisi. Lalu ada jenis barang ID. Kita balik aja ya. ID jenis enaknya kita pakai ya, kita menggunakan jenis barang ID aja. Jenis barang ID. Nah, di sini di jenis barang ID ini kan kita membuat artificial primary key. Jadi artificial ID kita pakai small serial. Nah, ini kan ada serial, big serial, dan small serial. Nah, small serial ini jangkauannya yang paling kecil dari serial dan big serial. Nah, ini digunakan agar jenis barang ID ini bisa auto increment gitu. Lalu kita tetapkan constraint-nya sebagai primary key. Nah, lalu kita coba run ya. Untuk keterangannya ini pakai 50. Lalu kita coba run. Gimana runnya? Oh ya, ini sepertinya taruh sini aja. Nah, kita coba run. Cek, udah sukses. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan perintah select. Nah, select ini bisa kita modif bermacam-macam, tapi untuk menampilkan seluruh tabel itu kita menggunakan select bintang from nama tabelnya, yaitu jenis barang. Lalu kita upload. Nah, di PGAdmin ini kita nggak bisa merun langsung semuanya, kita harus mengeblok setiap sintak agar dapat di run satu persatu. Lalu kita run. Nah, sudah tampil di sini ada nama jenis, sudah tampil tabel di sini ada nama jenis dengan char var, character varying varchar ini, lalu dengan varcharnya 50, ada keterangan teks, lalu ada jenis barang ID yaitu sebagai primary key. Lalu untuk memasukkan datanya kita menggunakan perintah insert into nama tabelnya, jenis barang. Insert into jenis barang. Lalu di dalam kurung ini kita masukkan atribut-atribut yang ingin kita masukin datanya. Seperti di sini saya akan memasukkan nama jenis, lalu keterangan. Untuk jenis barang ID, kenapa tidak dimasukkan? Karena ini sudah auto increment, jadi setiap ada penambahan data itu akan selalu bertambah 1, 2, 3 gitu. Lalu ini untuk values-nya. Nah, ini untuk values-nya itu value dari nilai dari atributnya. Nama jenis, misal di laboratorium itu ada jenis barang, misal komputer, printer, dan komputer. Kita menggunakan peti ya, karena ini kan varchar, string lah, komputer. Untuk keterangannya, jadi ini cara penulisannya itu nama jenis dulu, lalu keterangannya dipisah oleh koma. Keterangannya kita pakai komputer desktop. Nah, ini data pertama. Kalau ingin menambah data lagi, kita copy ini, kita beri koma di sini. Nah, lalu kita tambahi beri proyektor. Keterangannya itu pengambil gambar. Lalu kita tambahkan lagi
ini kita kecil ya. Nah, copy paste. Ini wifi lah ya, wifi. Apa keterangan wifi? Sebuah jaringan internet. Nah, sudah. Lalu coba kita run ya, kita run. Yes, sudah sukses. Lalu kita run ini lagi. Nah, sudah tampil di sini komputer desktop dengan dengan ID 1, gambar ID 2, terus wifi dengan ID 3. Nah, kita sudah membuat satu satu entity. Lalu jika kita ingin menambahkan datanya, itu kita tidak bisa langsung mengubahnya di sini. Misal kita mengubah di sini itu tidak bisa. Kita itu harus mengubahnya menggunakan kita harus menambahkannya itu menggunakan alter table. Kita harus menggunakan alter table. Nama entity-nya jenis barang, lalu di bawahnya entity-nya yaitu jenis barang. Kita tambahkan untuk nama alter table ini bukan hanya untuk digunakan menambahkan data, kita bisa menambahkan apapun yang kurang gitu, kayak misal ada constraint yang kurang, ada kolom-kolom atribut yang kurang, itu kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk di sini saya melihat di ERD-nya itu ada constraint yang kurang, yaitu nama jenis itu harusnya dijadikan unik. Untuk menambahkannya tinggal add constraint unique nama jenis. Untuk unique nama jenis ini kayak sebuah nama keterangan lah, jadi kita namanya apapun nggak masalah, pokoknya nyambung dengan apa yang akan kita tambahkan. Lalu kita tambah unique di sini, unique di sini yaitu constraint-nya, unique constraint-nya. Lalu kita masukkan yang mana yang ingin atribut mana yang ingin kita jadikan unique, yaitu nama jenis. Nah, lalu kita coba run. Nah, lalu kita coba tampil lagi. Di sini memang tidak ada perubahan apa-apa saat kita menjadikan unik, tapi saat kita menambahkan data yang sama, misal di unik itu kita tambahkan barang, misal kita tambahkan bukan alter table, untuk menambahkan lagi itu kita pakai insert into. Alter table ini untuk menambahkan yang ada di tabelnya, kayak constraint yang kurang tabelnya, lalu atribut yang kurang di tabelnya itu kita menambahkannya menggunakan alter table. Lalu untuk menambahkan datanya sendiri itu kita pakai insert into lagi dengan ini jenis barang, kita pakai jenis keterangan. Untuk value-nya yaitu misal kita pakai komputer lagi ya, kita menggunakan nama jenisnya komputer lagi. Kurang penting, komputer. Nah, keterangannya komputer PC. Nah, di sini itu pasti akan error karena komputer ini sudah ada gitu, sedangkan nama jenis ini kita sudah jadikan unik. Saat udah dijadikan unik itu tidak akan ada data yang sama. Nah, di sini errornya duplikat
key value, violet, unique, constraint, unique, nambah jenis. Jadi kalau udah unique itu tidak boleh double gitu. Jadi ini tidak bisa ditambahkan kalau ditambahkan dengan jenis yang sama. Misal kalau kita menambahkan nama jenis yang berbeda dari ketiga ini baru bisa. Lalu wait. Lalu nah, setelah kita alter table, apalagi ya alter table bisa itu udah sih, langsung kita lanjut aja ke tabel berikutnya, yaitu ada tabel mana tabelnya kelihatan, tolong. Nah, ini ada tabel barang. Oke, ada tabel barang. Ada tabel barang. Kita create tabel lagi. Tabel barang. Kita buka. Oh iya, misal kalau ada yang kurang ya, misal kalau ingin merubah datanya itu kita pakai update bisa ya, kita pakai update. Nah, update kita itu update-nya itu pakai sebentar, saya agak lupa. Update-nya itu ya kita menggunakan update, terus nama tabel, nama yang kita ingin ubah, lalu kita menggunakan set. Oke. Kita menggunakan tabel misal jenis barang ya, yang kita ingin update yaitu tabel jenis barang. Lalu kita set ini kita tentukan apa yang akan kita rubahnya itu ke apa gitu. Nah, set kita kolomnya itu ngambil kolom nama jenis nama jenis saja, nama jenis. Nah, misal kita udah nama jenis, kita sama dengan isi yang ingin kita rubah itu yang mana, kan nama jenis ada 3 di sini datanya, komputer, laptop, dan wifi. Saya ingin mengubah yang komputer. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita where ID jenis barang ID. Jadi kita ngubahnya itu menggunakan jenis barang ID. Sebenarnya bisa menggunakan pakai langsung nama jenis gitu. Di sini saya ngubahnya itu ke komputer yang pakai C. Nah, ya. Lalu di sini jenis barang ID. Kita menggunakan karena komputer itu ada komputer itu di ID yang satu, jadi kita menggunakan ID 1 begini. Lalu kalau ingin pakai nama jenis, kita tinggal ubah nama jenis, lalu kita di sini memakai komputer gitu. Lalu kita coba run ya. Nah, sukses. Kita perlihatkan lagi. Nah, di sini komputer pakai K tadi telah berubah jadi komputer pakai C gitu. Lalu kita create tabel barang. Di barang ini ada apa saja? Ada nomor seri, deskripsi, barang ID, lab ID. Oh, jadi ada lab ID juga. Lalu ada jenis barang ID sebagai foreign key. Jadi kita membuat lab ID dulu saja. Ya, kita membuat lab ID dulu. Lab. Nah, ya. Kita menggunakan lab ID.
nama, deskripsi, dan lab ID. Oke, lab ID. Sini lab ID kita pakai small sehingga kita primary key kita. Lalu ada habis ini ada deskripsi, nama lah, deskripsi. Nama kita pakai varchar pastinya. Nah, varchar dulu lalu keterangan kita pakai teks. Ya, keterangan kita pakai teks. Keterangan boleh nul ya, boleh nul. Untuk nama ya benar. Udah ini kita run. Nah sudah. Lalu kita isikan isinya. Itu lab. Insert into lab. Isinya apa aja, yaitu nama, kita isi values-nya. Untuk mempersingkat langsung saja saya copy paste. Nah, di sini sudah ada value-nya. Ada total 1 2 3 4 value. Langsung coba kita run saja ya. Coba kita run. Sukses. Lalu coba kita lihat menggunakan perintah select. Lab. Nah, ini ada lab 1, lab 2, lab 3, lab 4 sudah masuk semuanya. Lalu setelah lab kita membuat barang ya, kita membuat barang. Create table barang. Ada apa aja di barang, kita lihat. Di barang itu ada nomor seri sebagai unik, deskripsi, barang ID. Kita buat barang ID aja. Barang ID kita pakai small yang primary key. Lalu ada nama. Pakai nama nggak sih? Bukan, pakai nomor seri langsung. Nomor seri ini kita memakai salah. Nomor seri ini unik dan nomor seri unik pakai varchar. 60 ini. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan alter table untuk menambahkan constraint unik, sebenarnya bisa langsung dalam tabelnya itu langsung kita tambahkan unik ya, sesuai kebutuhan saja. Unik, nomor seri, lalu ada deskripsi, kita pakai teks. Lalu, nah di sini untuk menambahkan foreign key-nya itu bisa melalui create table ini langsung atau pakai alter table. Di sini saya akan mencoba langsung pakai create table-nya. Langsung di create table-nya, yaitu ada lab ID dan jenis barang ID. Oke, pertama kita membuat kolom lab ID-nya dulu. Lab ID. Nah, kita membuat kolom lab ID dengan in lalu not null. Nah, ini kita menggunakan lab ID, lalu kita tambahkan constraint. Constraint-nya itu dengan nama constraint, kita menggunakan keterangannya itu misal foreign key fk lab. Nah, ini hanya untuk keterangan, sama seperti unique mana tadi, sama seperti unique nama jenis ini tadi. Nah, ini fk lab foreign key ini untuk constraint-nya, lalu dalam kurung lab ID. Nah, lalu kita ngambil reference
referensinya. Referensi ini kita ngambil dari tabel mana gitu, mereferensikan dari kita ngambil referensi dari tabel mana gitu. Reference lab, lalu kolomnya. Pertama lab ini entity tabelnya, lalu atributnya lab ID. Nah begini. Nah ini untuk menambahkan dari create table. Kita coba run. Nah sukses. Lalu kita coba select ya. Biar lebih mudah kita copy di sini ke barang. Nah di sini ada lab ID. Nah lab ID ini sudah sebagai foreign key. Lalu bagaimana untuk menambahkan kalau kalau kita sudah terlanjur merun tabelnya tapi kita ingin menambahkan foreign key, kita menggunakan alter table saja. Alter table barang, alter table barang, dan alter table. Nah ya, kita alter table diteruskan dengan nama nama tabel yang kita tambahkan, lalu kita menggunakan perintah add di sini. Add misal yang kurang apa tadi, jenis barang ID. Oke, sampai jenis barang ID sebagai jenis barang ID di sini sebagai in ya, sama kayak tadi kita sebagai in dan non null. Nah seperti ini. Aduh, perut saya keroncongan, enggak deh. Sebagai non null. Nah coba kita run ya. Nah sukses. Tapi ini masih belum menjadi, ini sudah ada namun belum menjadi foreign key. Untuk menjadikannya kita alter tabel lagi, barang, lalu add constraint, kita pakai fk jenis barang, kita foreign key, kita foreign key-nya itu fk sampai jenis barang ID. Nah di sini kayak tadi, namun kita menggunakan add di sini, yaitu menambahkan jenis barang ID. Kita pakai references jenis barang, lalu di sini jenis barang ID. Nah coba kita run ya. Nah sukses. Nah di sini kolom jenis barang ID di tabel barang itu akan berubah menjadi foreign key. Nah ini sudah foreign key. Lalu untuk isinya bukan ini kepala. Untuk isi dari tabel barang kita langsung saja ya. Nah ini langsung saya copy karena biar cepat. Lalu kita pakai nomor seri 001, 002, 003, 004. Nah coba kita run. Oh, lab ID of relational barang relate not null constraint. Oh iya, paham. Kita masukin itu lab ID sama itunya jenis barang ID di sini. Pertama, bentar kita lihat tadi mana dulu. Oh, lab ID dulu.
Jadi lab ID lalu jenis barang ID. Nah, lalu di setiap datanya kita masukin juga lab ID, misal jenis barang ID tadi ada sampai 3, sedangkan ini sampai 4 lah. Kita acak saja ya, ini misal 2, ini 4, ini untuk lab ID kan ya, benar, 2,1, 4,3, ini 1,3, lalu ini 3,2. Nah, sudah. Coba kita run. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Coba kita lihat. Nah, sudah ada di sini barang ID, nomor seri, deskripsi, lab ID sebagai foreign key, dan jenis barang ID juga sebagai foreign key. Oh, untuk nomor serinya tadi apakah sudah unik? Sudah unik. Lalu untuk tabel selanjutnya, mungkin untuk tabel selanjutnya langsung ke bentar. Untuk tabel selanjutnya apa? Ada infonya. Mungkin untuk tabel selanjutnya langsung kita persingkat saja ya. Langsung kita persingkat. Nah, ini saya sudah mengcopy semua. Selanjutnya ada yang ingin saya jelaskan lagi, yaitu tentang Barrett relationship. Nah, Barrett relationship ada. Nah, Barrett relationship itu ada di kepala lab ini, memiliki Barrett relationship. Ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, dan Barrett relationship di sini. Pertama, Barrett relationship itu adalah foreign key dari tabel lain yang menjadi primary key di tabel ini gitu. Jadi ini ada lab ID yang merupakan Barrett relationship, dan ada dosen ID juga Barrett relationship. Sebelum untuk menambahkan itu, pertama kita gini, kita pakai lab ID, lalu kita menggunakan tipe integer, not null. Lalu setelah lab kita buat constraint-nya, kita jadikan foreign key terlebih dahulu. Constraint fklab foreign key, kita jadikan foreign key lab ID. Oke. Lalu kita merujuk reference dari lab ID. Nah, ini sudah koma. Lalu kan kita sudah membuat constraint-nya. Namun sebelum kita jadikan primary key untuk relationship-nya, kita tambahkan dulu foreign key lagi. Untuk di IRD-nya sendiri itu ada foreign key lagi yang namanya dosen ID. Oke, kita tambahkan dosen ID, in juga not null, koma, lalu kita tambahin constraint fk dosen. Sebenarnya nggak usah pakai not null juga nggak apa-apa, coba ya, kita nggak pakai not null di yang ini, karena nantinya juga kita akan jadikan ini primary key, jadi otomatis bakalan not null. Key dosen ID, kita pakai regis dosen ID. Nah, ini sudah selesai. Lalu untuk menjadikannya sebuah Barrett relationship, kita tambahkan primary key di sini.
dan dalam kurung kita tambahkan apa saja yang dijadikan primary key. Di sini ada lab ID, lalu ada dosen ID. Nah, namun sebelum kita run, ini saya belum run yang dosen, lalu kita run dulu yang dosen ya. Kita run dulu yang dosen, bagian dosen, ini bagian dosen. Kita run, lalu isinya juga run. Nah, coba kita lihat ya yang dosennya. Kita pakai select from dosen. Kita upload, kita upload, lalu kita run. Nah, sudah, dosen sudah. Lalu untuk kepala lab tadi, langsung saja kita run ya. Ya, bismillah. Semoga tidak error. Nah, jadi. Lalu langsung saja kita masukin datanya ya. Datanya ini sudah ada saya. Untuk datanya sendiri sudah. Kita masukin saja. Nah, sudah. Lalu untuk melihatnya, seperti biasa, beri select. Maka ke from ke lab. Nah, di sini foreign key-nya sudah menjadi primary key di tabel kepala lab ini. Jadi inilah yang disebut Barrett relationship. Lalu dosen sudah, kita yang aslab ini kita run. Kita tambahkan unique di name, kita tambahkan unique lagi di nomor HP, lalu kita run datanya, kita run. Coba kita lihat dengan select ya, select select. Nah, sudah 1, 2, 3 ada Lia, Faizan dan Fiza. Lalu UKM juga kita run. Lalu isi UKM ini juga harus kita run pastinya. Ya, tidak error. Kita select lagi. UKM. Sekarang, udah ada di sini. Banyak sekali ya, ada 6. Ada 6 UKM. Siapa yang masukin 6 UKM? Ya, pastinya saya lah. Lalu kegiatan di sini kita run juga, sukses. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita pakai constraint, foreign key, begitu. Lalu kita insert itu. Nah, kita run, kita select lagi from kegiatan. Nah, sudah. 1, 2, 3, ya benar. Di sini ada yang kurang lagi. Untuk tanggal kita pakai date. Nah, di sini di date ini kita bisa memberikan data now. Jadi kita data now ini maksudnya kita menggunakan waktu sistem ya, waktu sistem komputer kita. Jadi langsung di sini tuh tertulis tanggal hari ini jika kita masukkan now itu. Lalu ada peminjaman. Di peminjaman ini juga ada foreign key ya, tapi tidak ada Barrett relationship. Kita masukin datanya. Lalu ada pengembalian, di sini juga nggak ada Barrett relationship, hanya foreign key. Pembalian. Nah, di
item peminjaman. Di item peminjaman, nah di sini ada barang relationship. Nah, sama seperti tadi, di sini ada apa namanya? Pertama kita buat kolomnya dulu, barang ID, pembalian ID, sama peminjaman ID. Nah, lalu kita buat foreign key, misal untuk peminjaman ID, kita buat foreign key. Oh, untuk nomor seri ini juga sebagai primary key. Nah, jadi kita membuat foreign key peminjaman ini dengan atribut nomor seri yang sudah ada di tabel item peminjaman, itu kita jadikan primary key. Jadi barang relationship-nya ini ada di peminjaman ID ini. Lalu kita tambahkan foreign key lainnya. Nah, sudah tadi. Lalu kita insert ya. Kita run. Nah, item peminjam does not exist. Bentar-bentar. Ini belum kita run ya? Belum ya? Oh iya, ini belum kita run loh. FK barang. Barang ID. Ada apa dengan barang ID? Ada barat. Is not present in tabel barang. Barang ID 1. Barang ID 1. Apa gara-gara sudah kita update itu ya? Update. Oh iya. Tadi kan kita update. Oh, masuk ke barang, bukan jenis barang. Barang ID 1 ada tuh. Ini sudah kita run kan? Coba kita lihat barang. Oh, bagian item peminjam. Iya, ini tadi item peminjam. Sebentar ya. Saya tahu. Jadi ini apa? Tadi kan kita mengupdate bagian yang komputer. Nah, bagian komputer tadi apa? Kita update kan menjadi komputer pakai C ya. Nah, itu kan ini kan jenis barangnya. Nah, di sini jadi barang ID 1 itu tidak ada. Jadi di sini cuma 2, 3, 4, 5. Nah, kalau gitu barang ID itu yang kedua. Nah, ini kita ubah aja menjadi misal 4 lah ya. Nah, lalu kita run. Semoga bisa. Ya, sukses. Jadi itu masalahnya. Select from item peminjam. Sekarang item peminjaman. Nah, ya maaf. Peminjaman. Nah, ya sudah. Jadi untuk IAD laboratorium ini sudah selesai. Coba kita kembali ke modulnya ya. Kembali ke modul. Mana modul? Nah, ini modul. Nah, untuk modulnya kan udah kita implementasikan lengkap sudah. Untuk tabel isikan minimal 3 baris data sudah. Pada tabel persimpangan barat relationship sudah. Lalu untuk yang keempat kita mengimplementasikan IAD rental mobil yang ada di materi 5. Oke. Materi 5 itu yang ini berarti. Nah, PPT 5 mobil. Oh ya, yang ini mobil. Ini di sini saya sudah membuatnya. Jadi di PG admin ini saya sudah membuat untuk yang mobil ini. Kita pakai seri ini juga. Iya, kita pakai seri ini aja. Nah,
Sebentar, kita ke PG admin dulu. Kita ke PG admin. Nah, di sini saya sudah membuat ini sewa mobil. Bagian sewa mobil ini, kita coba lihat query toolnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat query tool sebenarnya. Ini kita buka. Kita pakai yang sewa mobil txt. Nah, ini kita select. Nah, ini kan kita sudah, ini juga sudah saya run semuanya. Jadi untuk melihatnya, misal langsung penyewaan kita run gini. Nah, ini sudah. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Di sini kita screen. Di sini untuk latihannya di sini ada satu, buat DDL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dan dengan penambahan 1. Nah, ini kayak small serial, serial dan big serial itu. Nah, di sini saya setiap di ERD di DDL saya ini setiap tabel itu sudah ada serialnya, udah ada auto incrementnya. Jadi ini pabrikan ada, ini ada, tabel mobil juga ada, sopir ada. Jadi di sini sudah ada semua increment, auto incrementnya. Jadi latihan soal ini sudah. Lalu kolom yang nol berarti nilainya boleh kosong, dan kolom not nol berarti nilainya tidak boleh kosong. Nah, di sini saya sudah ada yang nol, ini ada yang nol, ada yang not nol. Jadi sudah. Lalu pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel tipe, nah kita coba lihat ya pada tabel tipe, salah, mana tipe? Select from tipe. Nah, kita run. Nah, ini ID 1 ini kita tidak memberikan keterangan, jadi di keterangan akan tertulis tanpa keterangan. Sudah. Lalu selanjutnya pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah 200.000 per hari, paling mahal 600.000 per hari. Lalu jika di luar rank tersebut akan ditolak. Oke. Iya, pada tabel mobil ini cara untuk menambahkan range itu kita menggunakan constraint check. Nah, di sini saya menggunakan constraint check dengan harga sewa itu lebih dari sama dengan 200.000 dan kurang dari sama dengan 600.000. Nah, jadi coba kita lihat ya tabelnya. Kita select apa namanya, mobil. Select from mobil. Nah, di sini udah ada. Jadi misal kita mau nambahkan gitu ya, mau nambahkan tambahkan satu mobil lagi misal dengan ininya hijau, misalnya hijau. Lalu untuk harga sewanya tadi kan harus sama dengan lebih atau sama dengan dari 200.000 ya. Misal kita pakai kurang gitu dari 200.000, 100.000 misal ya, 100.000. Nah, coba kita run ya. Otomatis akan error karena ini 100.000, jadi kan kurang dari 200.000 itu nggak bisa, akan ditolak. Lalu kita coba lagi di atas 600.000 itu 700. Nah, akan ditolak juga karena ya error karena di luar range-nya, karena di luar constraint check ini. Nah, jadi untuk menambahkan constraint check ini bisa langsung dalam create table-nya, juga bisa lah di luar create table-nya pakai alter table ada di constraint check gitu. Lalu di sini tinggal nulis checknya, lalu dalam kurung kita nambahkan range-nya. Lalu untuk soal selanjutnya ini sudah. Lalu tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Oke, tanggal sewa itu ada pada mobil pada tanggal ya, kalau nggak salah.
bukan bukan bukan. Ada pada bukan, penyewaan ya, penyewaan, ada pada penyewaan. Lalu di tabel penyewaan ini, nah di sini kan ada tanggal ya. Nah, kita pakai default now. Jadi constraint-nya itu default now. Jadi kalau kita tidak mengisikan secara manual, otomatis akan now gitu. Nah, kita coba lihat ya, select ya. Select from penyewaan. Dan nah, ini tanggalnya ini otomatis now. Otomatis now. Nah, di sini kan saya insert into ya. Nah, di sini saya tidak memasukkan tanggal di bagian apa? Bengkulu Jember. Oh ya, bagian Bengkulu Jember. Berarti ini yang atas ya. Bengkulu Jember. Ya, ini yang atas sendiri. Nah, ini otomatis tanggal 12. Tanggal 12 itu tanggal saya mengerjakan kemarin, yaitu tanggal 12. Otomatis now-nya itu kemarin. Jika kita mendapatkan data lagi, misal kita tambahkan lagi ya data. Oke, tambahkan lagi data. Jangan 2, 1 aja. Kita tambahkan lagi data 1 ya. Jangan Bengkulu dah, Banyuwangi. Tempat kelahiran saya, Banyuwangi. Lalu ini hari sewanya misal 3 lah ya. Hari sewa 3. ID mobil samain aja, oke. Misal kita run. Nah, sukses kan? Kita lihat. Terakhir Banyuwangi, otomatis now tanggal 14 yaitu tanggal sekarang. Otomatis now. Kalau kita nggak ngasih keterangan tanggalnya. Kalau kita ngasih keterangan tanggalnya, misal kayak ini. Nah, ini. Jadi tidak now. Lalu untuk soal selanjutnya, itu lama penyewaan. Oh, ini tadi kayak range tadi sama pakai cek saya. Ini hari in not hari sewa, not null cek. Jadi itu hari sewa itu harus lebih atau sama dengan 1 dan tidak boleh lebih atau sama dengan 5. Jadi boleh 5 hari tapi tidak boleh lebih dari 5 hari. Harus kurang dari 5 hari atau sama dengan 5 hari. Nah, itu sudah. Nah, di sini untuk tanggal sewanya kalau mau coba bisa kita coba ya. Penyewaan ya. Ini kan hari sewa kan ya. Misal kita tambahkan 6 hari gitu ya. 6 hari. Otomatis bakalan error karena lebih dari itu. Oke, mungkin kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah latihan kedua ini, yaitu untuk share screen-nya benar share screen kan ya, benar share screen. Lalu isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 sudah. Kemudian menggunakan query builder. Nah, query builder ini kayak select, kita menampilkan itu custom gitu, custom. Ya, intinya itu secara custom kita menampilkannya. Pertama yaitu kita harus menampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Oke, saya sudah membuat itu. Nah, di sini untuk menampilkan nama dan tanggal itu tinggal kita select peminjam. Jadi kita mengambil dari tabel peminjam, atributnya itu atributnya nama, dilanjutkan oleh atributnya yaitu nama peminjam. Lalu kita mengambil 2 yaitu tanggal sama nama peminjam sama tanggal ya. Sedangkan atribut tanggal ini ada di penyewaan. Jadi kita koma tabelnya yaitu penyewaan dilanjutkan dengan tanggal. Jadi kita mengambil itu dengan mereferensikan pada penyewaan. Jadi kan kita kan menampilkan yang telah melakukan penyewaan gitu. Jadi kita referensikan dari tabel penyewaan. Inner join ini kayak kita sambungkan gitu dengan tabel peminjam. Lalu di tabel peminjam ini untuk ngambil nama peminjam itu kita kan membutuhkan
ID peminjamnya. Nah, ID peminjam ini itu ada di penyewaan itu ada juga sebagai foreign key, dan peminjam itu ada juga sebagai foreign key. Jadi ID peminjam ini kan tertulis itu sebagai di penyewaan itu tertulis sebagai yang telah melakukan penyewaan gitu. Jadi untuk mengambil histori nama peminjam, kita mengambil ID peminjam dari penyewaan. Jadi yang telah menyewa mobil itu akan tertulis kan di penyewaan sebagai foreign key. Jadi kita mengambil penyewaan ID peminjam, lalu sama dengan jadi setelah kita mengambil penyewaan di ID peminjam di penyewaan, kita langsung menuju ke tabel peminjam gitu. Jadi kita kayak juga mengambil ID peminjam itu dari peminjam. Jadi kan nggak langsung nama peminjam gitu. Kita ke ID peminjam dulu, baru kita bisa nama pinjam. Coba langsung kita lihat aja. Nah, ini sudah ada nama peminjam serta tanggalnya. Ini Gusta, tanggal sekian, Arita tanggal sekian. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Nah, untuk nama customer dan tipe ini sama seperti tadi, kita menggunakan nama peminjam, dan ini kita menggunakan nama tipe. Ini agak beda, agak panjang. Lalu kita kan sama seperti tadi, kita mengambil referensinya dari penyewaan karena transaksinya kan historinya ada di penyewaan. Kita sambungkan dengan peminjam. Ini untuk menampilkan nama peminjamnya. Lalu ada mobil. Nah, di sini kan nama tipe kan tidak langsung, ID-nya itu tidak langsung ada di penyewaan. Jadi kita harus menggunakan mobil terlebih dahulu. Jadi kita referensikan dari mobil, kita ambil ID mobilnya. Nah, kita ambil ID mobilnya, lalu kita menggunakan tipe juga. Kita sambungkan dengan tabel tipe dari ID mobil yang ada di dari ID mobil yang ada di tabel penyewaan itu, kita ambil tipenya. Nah, jadi kan di mobil itu ada ID tipe. Nah, di situ kita ambil tipenya dari mobil-mobil yang telah disewa. Coba kita run ya. Nah, ini ada nama peminjam dan nama tipe yang histori mobil, tipe mobil yang disewa. Sudah. Lalu yang terakhir, nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Jadi nama sopir dan nama peminjamnya. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita pakai kita menggunakan ini sopir, kita ngambil dari sopir, lalu peminjam juga. Langsung kita run saja ya, karena sudah saya jelaskan. Nah, nama sopirnya ada Heb, peminjam Gusta, dia Heb Gusta. Itu sekian untuk sudah selesai semua untuk tabel mobil ini. Ini sudah selesai semua. Untuk DDL sewa mobil sudah, untuk DDL laboratorium tadi juga sudah ini. Ya, sekian untuk modul 6. Mungkin langsung saya share lagi ke sini. Yap. Sekian untuk modul 6. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.